Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat. Pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan target tersebut akan dicapai dengan reformasi penerimaan negara. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Proyeksi tersebut meningkat 9,8% dibanding outlook penerimaan negara tahun ini yang sebesar 2.865,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk mengejar target penerimaan negara di tahun depan, pemerintah akan menekankan pada reformasi dari sektor pajak, cukai, dan PNBP. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi, dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Sri Mulyani mengisyaratkan pemerintah tidak akan menerapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam mencapai target kenaikan penerimaan negara di tahun 2026. Menurutnya, strategi penerimaan negara tahun depan akan tetap bertumpu pada kebijakan yang telah berjalan. Salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi target penerimaan negara 3.147 triliun rupiah di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rahman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, kemudian juga sudah bergabung pada David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak David, apa kabar? Halo, halo, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak David, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu dari sisi target penerimaan negara tahun depan naik sampai dengan 3.147 triliun. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari Pak David dulu nih ya. Ekonomi di kuartal kedua kita tahu tumbuhnya 5,12%. Begitu. Bahkan kita lihat ini ada anomali dari sisi penerimaan pajak yang justru mengalami penurunan atau kontraksi sekitar 7% di sepanjang semester 1 2025. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi ini, Pak David? Halo? Bisa didengar suaranya? Baik. Pak David, bisa mendengar suara saya? Iya, agak sedikit ini ya, kecil. Oke. Ya, basically di semester 1 ini memang PPN dan PPNBM dan penerimaan pajak secara keseluruhan itu menurun ya, dan ini kalau kita lihat memang kalau yang di luar pajak terkait dengan harga komoditas juga yang melambat ya, terutama untuk batu bara, CPO, walaupun CPO terakhir ini memasuki bulan Agustus sudah pulih ya, tapi sepanjang semester 1 memang agak lemah untuk penerimaan non pajak nih dari yang kaitannya dengan komoditas. Dan memang di semester 1 ini juga kita lihat ada beberapa kendala ya, terutama terkait dengan perluasan pajak berbasis data nih ya. Jadi ada waktu itu kita rencana untuk menerapkan sistem Cortex, tapi ada penundaan dan ini mengganggu juga ya penerimaan di semester 1 ya. Secara keseluruhan memang kondisi fiskal masih relatif sehat di semester 1 ini, tapi memang membutuhkan basis penerimaan yang lebih kuat ya. Jadi tapi jangan sampai mengganggu juga daya beli masyarakat tentunya ya. Jadi kondisinya memang penuh challenge di semester 1 ya, jadi memang
ke depan mungkin perlu keseimbangan ya antara bagaimana kita dorong mobilisasi penerimaan, tapi di sisi lain juga kita ingin tetap menstimulasi ruang gerak dari dunia usaha sendiri ya. Jadi lewat mungkin insentif-insentif fiskal yang tepat, terukur, dan punya dampak multiplier yang luas, terutama untuk sektor-sektor padat karya ini, Mas Pras ya. Oke. Ada beberapa poin yang perlu dicermati dari sisi keseimbangan penerimaan, kemudian tapi jangan sampai mengganggu juga ya dari mungkin beban masyarakat begitu saat ini dengan adanya apakah entah itu kenaikan pajak ataupun mungkin ada beberapa pajak-pajak lainnya. Tapi yang perlu dilihat ruang juga diberikan untuk dunia usaha untuk dari sektor pajak. Nah, dari HIPMI Tech Center sendiri, Mas Arief, Anda melihat bagaimana kalau kita review di semester 1 tahun ini untuk dari sisi perpajakannya? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Mas David ya, memang kondisi ekonomi kita memang belum pulih betul dari pasca COVID, kemudian berbagai tekanan internasional belakangan yang terjadi. Kemudian juga jangan lupa bahwa kemarin di awal-awal tahun itu kita sempat ada pengetatan anggaran dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap government expenditure sehingga berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan kita. Kalau kita bandingkan penerimaan pajak semester 1 2024 dengan penerimaan pajak semester 1 2025 itu di 2024 itu sudah mencapai 45%. Sementara sebagaimana kemarin yang dirilis oleh pemerintah sendiri bahwa semester 1 2025 itu baru di angka 38%. Tentu ini ada gap yang lumayan jauh ya, sekitar 7%. Dan ini memang tadi salah satunya pengetatan pengeluaran pemerintah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini dari data bahwa tingkat restitusi 2025 itu luar biasa besar. Bahwa di tahun 2024 itu restitusi itu sebesar 265 triliun dari Januari sampai dengan Desember. Tapi untuk 2025 sendiri baru dari Januari sampai dengan Agustus itu sudah mencapai 298 triliun. Tentu kalau kita bicara restitusi itu tidak bisa dijadikan alasan memang ya, tapi ini fakta data bahwa memang restitusi di 2025 ini cenderung naik walaupun itu memang sudah menjadi hak daripada wajib pajak begitu, Mas Pras. Baik. Nah dengan kondisi seperti saat ini, Anda melihat bagaimana dengan optimalisasi penerimaan negara di tahun 2026? Apakah kinerja semester 1 tahun 2020 ini bisa menjadi pijakan yang cukup kuat atau justru masih banyak PR yang harus dituntaskan ini, Mas Arief? Jadi kalau kita lihat ya tren penerimaan perpajakan kita itu mulai Juni Juli itu sudah cukup membaik. Di bulan Agustus juga sudah mulai membaik sampai dengan 18 Agustus itu penerimaan negara kita di bulan Agustus sampai dengan tanggal 18 itu sudah mencapai 97 triliun untuk brutonya, sementara netonya di angka 78 triliun, berarti ada restitusi sekitar 18-an triliun. Nah, ini angka yang sudah cukup bagus ya kalau kita lihat dibanding dengan tahun 2024 kalau kita bicara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tentu apa yang menjadi tadi harapan ketika di awal tahun kemarin ada pengetatan belanja pemerintah, kemudian sekarang sudah mulai dilakukan relaksasi. Tentu ini juga menjadi stimulasi tersendiri untuk pergerakan penerimaan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu harapan kita bahwa ke depan sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak bahwa harapannya ke depan penerimaan pajak kita bisa semakin stabil dan tentu kemarin juga sudah disampaikan ya kalau kita bicara prognosa proyeksinya itu di angka 94,7 kalau tidak salah, 94,9% outlook pemerintah itu, atau di angka 2076 triliun. Tapi kalau saya sendiri ya kita di Tech Center kita melihat kemudian juga mengkalkulasi data-data yang ada itu paling maksimal di angka 92%, Mas Pras. Itu dengan asumsi bahwa semuanya sudah semakin baik dibanding dengan semester 1. Apabila nanti ada pengetatan-pengetatan lagi atau kemudian ada tekanan-tekanan tadi seperti yang disampaikan harga komoditas dan juga tekanan-tekanan ekonomi dari internasional, tentu itu akan menjadi pembeda lagi dan bisa aja bisa di bawah 90%.
Oke, itu Demikian, dia. Mas. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Ekonomi dari dalam negeri juga seperti apa, kita akan bahas lebih jauh nanti. Apakah bisa menyokong juga untuk penerimaan pajak dengan kondisi masyarakat yang juga tengah mengalami tekanan dari sisi daya belinya di segmen berikutnya. Pak David dan juga Mas Arief, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan seperti apa kinerja penerimaan negara. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bersama dari tahun 2023, kemudian seperti apa gerakannya sampai dengan tahun ataupun outlook di era APBN 2026. Ini dia. Untuk 2023 ada 2.783,9 triliun, naik cenderungannya kita lihat untuk tren penerimaan negara dari tahun 2023, 2025 proyeksinya mencapai 2.865,5 triliun rupiah. Sementara tahun depan ditargetkan tembus di atas 3.000, tepatnya di 3.147,7 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi penerimaan perpajakannya seperti apa? Ini dia, kita akan cermati bersama juga 1.867,9 triliun di tahun 2023, sama trennya juga dengan penerimaan negara, dan ini dari sisi perpajakannya naik terus. 2025 diharapkan 2.076,9 triliun, tahun depan diharapkan ada 2.357,7 triliun untuk penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, lantas bagaimana dengan tax ratio-nya? Ini dia, kita lihat rasio perpajakan kita, persentasenya terhadap PDB, produk domestik bruto, tahun 2023 10,31%, 2024 10,08%, 10,03% di outlook 2025 ini, sementara tahun depan diharapkan dalam era APBN mencapai 10,47% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah sampaikan, kemudian kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman, kemudian juga Bapak David Sumual. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak David, dari sisi ekonomi Anda melihat, kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12% di kuartal kedua, apakah ini lagi-lagi bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mendukung target penerimaan pajak di tahun 2026, atau Anda yang sudah sampaikan begitu seperti Mas Arief, ya 92-95% lah begitu potensinya. Silakan Pak David. Ya, masih di mute sepertinya Pak. Ya, ini mungkin perlu upaya yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi di semester 2 maupun juga sampai tahun depan, supaya penerimaan pajak itu lebih baik lagi ya. Jadi saya pikir salah satu mungkin yang low hanging fruit ya, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan juga underground economy ya. Oke. Underground economy ini hitung-hitungan dari banyak sumber ya, baik internasional maupun penyedia data domestik itu sekitar 20-24%. Jadi itu cukup besar, setara mungkin sekitar 500-an triliun size dari underground economy ini. Nah, ini tentunya keberadaan dari ekonomi bayangan atau underground economy bisa menggerus basis pajak ya. Dan ini juga ada potensi masalah ketidakadilan juga buat pelaku usaha formal yang selama ini udah patuh. Jadi menurut saya selain tadi memang kita bergantung, kalau penerimaan pajak ini kan sangat tergantung pada kue ekonominya seberapa besar dan seberapa cepat nanti bisa tumbuh gitu ya. Oke. Dan tentu penerimaan lain, kalau penerimaan lain kita bicara soal komoditas tentunya yang paling besar. Tapi juga kita harus gali juga dari sumber-sumber alternatif, sumber-sumber lain yang belum tergali secara optimal ya. Jadi sinergi tentu perlu terus kita kuatkan, penguatan tata kelola, lalu digitalisasi, kan ada sistem Cortex ya dalam perpajakan. Jadi juga ya kita juga harus, ya kita tidak menutup juga kita tidak menutup kemungkinan juga, kan masih banyak celah juga ya terkait oknum dan lain-lain. Oke. Dan ini juga dalam rangka kita dorong juga sektor formal kita semakin besar ya, karena yang informal, kalau informalnya makin besar ini juga berarti kan penerimaan pajaknya nanti akan terganggu ya. Jadi ini dengan upaya ini kita harap penerimaan negaranya bisa meningkat,
di satu sisi, tapi juga tidak mengganggu stabilitas ya, karena kalau kita berbicara hanya soal tarif, gampang sekali naikin tarif gitu kan, tarif kita naikin aja, nanti penerimaan pajak naik, tapi nanti ujung-ujungnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau itu mempengaruhi sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerjanya besar ya, jadi nanti akan mengganggu juga penyerapan tenaga kerja kita khawatirnya. Jadi mungkin perlu ada upaya-upaya yang kreatif, yang inovatif dari segi potensi yang masih cukup besar. Tadi hitung-hitungan dari IMF yang saya pernah baca, terus juga dari macam-macam dari BPS dan lain-lain, itu yang cukup besar ya, sekitaran 500 triliun yang belum tergarap ya. Oke, nah pemerintah mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan tarif baru atau pajak alternatif guna mengejut target penerimaan pajak. Nah, lantas seperti apa optimalisasi yang akan dilakukan pemerintah ini, Pak David, menurut Anda di tahun depan? Ya, ini ya tadi yang saya katakan, Mas Pras ya, kalau hanya bergantung tarif sangat mudah kita naikkan tarif. Tapi kan kita tahu juga waktu di awal tahun sempat tuh ya ada wacana kenaikan tarif PPN misalnya. Tapi kan protes dari masyarakat luas ya. Karena ujung-ujungnya kan kalau pajak itu yang bebannya bukan ke pengusaha sebenarnya. Bebannya itu ke masyarakat luas yang kan kalau pengusaha kan gampang aja dia transmisikan aja ke harga penjualan produknya gitu kan. Nah itu akan jadi beban masyarakat tentunya. Jadi perlu upaya-upaya kreatif dari pemerintah. Dan di saat yang sama juga kita lihat kan sekarang lagi ramai nih kenaikan di beberapa daerah memicu demo. Itu yang kemarin pajak bumi bangunan ya. Nah ini juga makanya kita perlu percepatan juga dalam kita memutar roda ekonomi nih, karena sebagian ini kan karena ada beberapa flagship program pemerintah juga yang belum jalan optimal ya. Jadi kita mau dorong juga nih yang flagship program pemerintah supaya jalan optimal, perputaran uangnya juga jadi lebih cepat. Sehingga karena ini sebagian juga kan ditarik ke program-program tersebut. Jadi transfer ke daerah itu kan ditarik tuh. Akibatnya daerah kan kekurangan dana. Nah mereka harus optimalisasi juga tuh. Tapi ada juga daerah yang nggak mau pusing, mungkin dia naikin aja tarifnya gitu, PBB-nya atau yang lain gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus kita pikirkan bagaimana mempercepat tadi supaya perputaran ekonomi. Tadi dikatakan Mas Arief juga kan ini belanja pemerintahnya belum optimal ya di semester 1. Nah kita percepat sehingga tadi perputaran uang bergerak sehingga juga akan menambah penerimaan negara tentunya lewat pajak. Nah Mas Arief, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa potensi tadi? Tidak ada lagi pajak baru akan dikeluarkan. Kemudian bagaimana Anda melihat urgensi kalau kita yang ditunggu-tunggu kan Cortex System nih. Nah, Anda melihat sepertinya sudah sesuai harapan atau tidak? Sehingga itu bisa menjadi booster juga untuk penerimaan pajak kita misalnya, Mas Arief. Ya, baik Mas Pras. Jadi memang Cortex yang selama ini kita dalam tanda petik kita agung-agungkan akan menjadi game changer ya bagi penerimaan perpajakan kita, memang belum bisa berfungsi secara optimal ya kalau kita lihat. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas David bahwa salah satu kalau menurut kami kunci dari peningkatan penerimaan perpajakan kita adalah yang pertama adalah soal digitalisasi. Nah, digitalisasi ini akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan data sehingga potensi-potensi ekonomi yang memang tadi kita lihat dulu yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu bisa betul-betul terlihat tergali potensinya. Kemudian yang kedua, setelah potensi-potensi itu terlihat dengan pengintegrasian data, tentu adalah law enforcement. Karena kalau kita lihat sejauh ini memang masih banyak sekali objek-objek pajak yang belum dikenai pajak yang seharusnya begitu. Jadi ini menjadi penting sebelum nanti kemudian hal-hal yang tadi pseudo ekonomi, underground ekonomi juga perlu digali secara lebih serius lagi. Tapi yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu juga menjadi PR yang saya rasa tadi tinggal kemudian ditingkatkan digitalisasinya, diintegrasikan datanya, kemudian law enforcement-nya dilaksanakan. Tapi menurut Anda cukup optimis sebagai pelaku perpajakan begitu Mas Arief untuk target tahun depan? Untuk tahun 2026 ya Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat 2025 ini itu kan ada semacam anomali. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi luar biasa di angka 5,12% ya Mas Pras.
tapi pertumbuhan penerimaan perpajakannya justru menurun sekitar 6,21%. Nah, ini tentu menjadi catatan kritis kita bahwa mungkin ada juga yang mengatakan atau meragukan soal data pertumbuhan, tapi kita tidak mau terjebak di dalam diskusi itu, tapi kita lebih pada artinya bahwa ada kekurang cakapan dari otoritas pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Jadi kalau ekonomi tumbuh, seharusnya penerimaan perpajakan juga tumbuh, walaupun ada perbedaan lah ya, walaupun bisa juga seharusnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kalau kita bicara perpajakan itu kan kadaluarsanya 5 tahun, artinya tidak hanya mengejar penerimaan di tahun berjalan saja, tapi juga bisa menggali dari data-data 5 tahun ke belakang, sehingga potensi pertumbuhannya seharusnya bisa lebih besar dari potensi pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karenanya kemarin sebagaimana adanya wacana untuk memperkuat otoritas pajak ini menjadi penting, dan harapan kami tentu ini tidak sekedar menjadi wacana tapi bisa direalisasikan di masa kepemerintahan Prabowo ini, begitu Mas. Baik ya, itu dia beberapa rekomendasi atau mungkin review yang sudah disampaikan pelaku usaha kemudian ekonomi ya terkait dengan target dari penerimaan negara kita begitu di tahun depan mencapai 3.147 triliun rupiah. Baik, Pak David kemudian Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak David, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.